kita sudah tahu banyak perguruan tinggi di dunia yang punya asrama itu di mana-mana, yang punya agama dan sains di mana-mana, tetapi yang mengintegrasikan kegiatan akademik dan non-akademik itu nampaknya belum ada. Jadi mahasiswa Universitas Darussalam adalah juga santri pondok pesantren. Dan Rektor Universitas Darussalam beserta dosen-dosen tinggal di dalam asrama menjadi pengasuh-pengasuh para mahasiswa yang sekaligus santri. Yang kedua, arahnya Universitas Darussalam adalah International University. Kita tidak menggunakan word class university, tetapi International University. Dan sekarang sudah memulai dari Institut Studi Islam Darussalam dengan mengutamakan penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam penulisan skripsinya, dan juga termasuk pengajaran ilmu-ilmu agama sudah menggunakan bahasa Arab. Ini akan dipertahankan dan akan dikembangkan untuk masa-masa yang akan datang. Kita akan menerima mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara Timur Tengah yang sekarang ini banyak sekali yang belajar di Malaysia. Pertanyaannya, mengapa tidak belajar di Indonesia? Karena tidak banyak perguruan tinggi di Indonesia yang bisa mengajarkan dua bahasa atau menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk pendidikan dan pengajaran. Kita akan menjadi alternatif di sini. Kira-kira dalam 10 atau 20 tahun lagi, Universitas Darussalam insya Allah akan menjadi universitas internasional dengan mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen internasional. Itu yang menjadi ciri khas. Yang lain-lain, ya, prodi-prodi sama semuanya. Dari sisi akademik, dari sisi keilmuan, visi dan misi Universitas Darussalam adalah melakukan integrasi sains dan agama. Integrasi sains dan agama dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menyusun kurikulum studi Islam yang diupayakan menjadi semakin saintifik. Islam bukan doktrin, Islam bukan teologi saja, tetapi Islam adalah ilmu pengetahuan, dan tidak ada perbenturan antara Islam sebagai agama dan peradaban dengan sains modern. Dan apabila terjadi pertentangan, kita lakukan proses integrasi. Proses itu sangat akademis sekali yang saya tidak bisa terangkan di sini, dan itu akan dilakukan secara gradual. Oleh sebab itu nanti akan lahir dari Universitas Darussalam sarjana-sarjana yang sekaligus ulama-ulama, saintis-saintis yang memahami Islam, ataupun ulama-ulama yang memahami sains dengan baik. Dan ini diharapkan akan melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang bermanfaat untuk bangsa, agama, dan negara. Terima kasih. Unida sekarang mahasiswa barunya hampir 1.200. Total? Kalau total 2.650. Fisiknya akan diintegrasikan menjadi fakultas di dalam Universitas Darussalam, dan itu proses negosiasi antara Departemen Agama dan Kemendikbud. Itu satu proses biasa, ya. Dan kita tidak akan menjadikan Unida fakultas. Kalau di perguruan tinggi Islam, Universitas Islam yang lain, fakultas-fakultas itu digabung menjadi satu, menjadi FAI, Fakultas Agama Islam. Kita tidak. Usuluddin tetap, syariah tetap, tarbiyah tetap. Itulah, nanti masing-masing fakultas mempunyai peran untuk melakukan integrasi fakultas-fakultas sains.
Dari sidang ini ada berapa penambahan fakultas? 10 prodi, 4 fakultas 10 prodi. Tenaga pengajarnya juga? Tenaga pengajar alhamdulillah sudah mencukupi karena syaratnya adalah S2 dalam setiap prodi dan kita sudah memenuhi 6 program guru dosen S2 pada setiap program. Ada lagi? Untuk konsep pembelajaran itu di asrama kan full atau tidak? Full asrama. Tidak ada mahasiswa UNIDA yang berada di luar asrama, kos di orang desa, tidak ada. Semua berada di dalam asrama dan membayarnya murah. Dari awal sampai akhir? Dari awal sampai akhir, sampai S1. Terus kalau untuk proses screening masuknya seperti apa? Screening masuknya tes agama Islam, tes bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian melihat nilai di sekolah menengahnya. Ijazah terakhir. Yang tidak bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris terpaksa tidak diterima. Karena kita akan di Siwan. Ya. Baru bisa kedua-duanya atau salah satu aja bisa? Salah satu bisa. Nah, ini Pak Rektor. Kalau ingin pertanyaan tambahan silakan. Sekarang kita ada proyek untuk menampung katakan 10 tahun yang akan datang. Kita sedang membangun bangunan kuliah lantai 4 dengan nilai 62 M. Insya Allah untuk 5-6 tahun bisa menampung 20 program studi serta lab, perpustakaannya, ruang dosen dengan kebutuhan ruangan yang lain-lain. Sekarang bisa disaksikan sedang dibangun. Kemudian setelah itu akan dibangun perpustakaan yang berukuran 4.500 meter persegi. Padahal syaratnya di kelas itu cuma 600 meter persegi. Kita ini akan membangun 4 kali lipat dari syarat itu dan benar-benar menjadi perpustakaan yang paling besar di daerah Madiun dan Iya. Untuk sistem pembelajaran yang diterapkan untuk UNIDA ini seperti apa? Pembelajarannya tadi karena universitas pesantren, jadi dalam kurikulum yang internal kita juga mengikuti yang nasional. Namun bedanya karena kita sistem asrama, seluruh materi kuliah itu diseminarkan. Ada istilah seminar kelas. Dulu orang Dignas dan Dikti yang mengakreditasi tidak percaya. Setelah kita tunjukkan bahwa seluruh mahasiswa di dalam kampus, dosen pembimbing di dalam kampus, komputer perpustakaan ada di dalam kampus, baru percaya. Jadi kita terapkan itu yang sudah kita terapkan di ISIN akan kita teruskan di UNIDA. Jadi tradisi keilmuan ini sudah berjalan demikian lama. Ditambahin di luar daripada baju kuliah, kita juga adakan kajian-kajian tertentu. Ada yang sekarang ini beberapa bidang keilmuan akidah, filsafat, ada juga tentang kajian wasatiyah yaitu modernization itu juga ada. Jadi berbagai macam kajian yang nanti untuk fakultas umum juga ada kajian. Jadi tidak cukup aja kita di dalam intra di ruang kuliah, tapi di luar itu terus kita pakai. Kalau orientasi lulusannya Orientasi kelulusan sebagaimana yang saya pidatokan tadi, kita mengacu kepada kualitas dalam artian jelas keilmuan oke, tapi skill juga oke. Sebagaimana tuntutan peraturan daripada pemerintah. Untuk menuju ke situ jelas kita harapkan dosen yang mengajar itu juga qualified. Kedua, lab yang harus juga diadakan bisa mendukung pada hari itu.
Jadi kita juga mendukung hal itu. Karena dua-duanya tidak bisa dipisahkan antara kualitas akademis dan juga keterampilan. Dan inilah kadang-kadang yang dilupakan. Nah, keterampilan itu bukan keterampilan asli. Karena di Gontor ini mempunyai filsafat bukan job skill, tetapi juga mental skill. Artinya, mungkin sarana prasarana kurang, tapi kalau punya kemauan kuat, bisa itu dilakukan atau bisa menjadi profesional. Jadi jangan menjadikan kendala ada kekurangan. Dan ini sudah dibuktikan dengan experience yang ada di Gontor ini. Sebetulnya kalau dilihat dari sekolah-sekolah umum, mungkin fasilitas itu belum memadai. Tapi kenyataannya di masyarakat, anak-anak kita bisa jadi. Artinya jadi itu bisa berperan di masyarakat. Itu yang lebih penting. Oleh karena itu kita lebih mengutamakan mental job daripada skill job. Untuk mahasiswinya jumlahnya proporsional, asrama juga di dalam. Ya, semuanya di dalam, sampai yang mahasiswi. Nantinya yang di kampus Putri di Mantingan memang sesuai dengan kitoh daripada pondok kita, yang Putri kita tempatkan di Mantingan. Nah, itu sementara ini yaitu ilmu gizi dan farmasi, karena itu tidak mungkin dicampur di sini. Dan itu mayoritas ya wanita. Nah, nanti yang akan datang akan kita coba di sini.